Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Ibu, Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Apakah semuanya sehat? Puji Tuhan sehat, Bu. Bu, Baik, puji Tuhan semuanya sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi baru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Saya, Bu. Baik, Tias. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam keadaan sehat. Ya Bapak, sekarang kami mau belajar, semoga Engkau menyertai kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Tias. Nah, sebelum memulai materi yang baru, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu, siswa dapat mengetahui tentang bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Lalu selanjutnya, siswa dapat membedakan antara macam-macam bangun ruang. Nah, selanjutnya Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita yang baru ini, apakah anak-anak masih ingat materi apa yang kita bahas pada minggu lalu? Masih, Bu. Baik, materi apa yang sebelumnya kita bahas? Materi bangun datar, Bu. Baik, benar. Kemarin itu kita membahas tentang materi bangun datar. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang tahu bangun ruang itu apa? Saya belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, semuanya belum tahu ya. Nah, jadi bangun ruang itu merupakan sebutan untuk bangun-bangun 3 dimensi. Nah, bangun ruang ini memiliki berbagai macam jenis. Jenis-jenis bangun ruang itu ada kubus, balok, prisma tegak segitiga siku-siku, tabung, kerucut, 5 segi 4, dan bola. Nah, bangun ruang yang pertama itu ada kubus. Kubus itu memiliki ciri-ciri jumlah bidang sisinya itu ada 9 buah yang berbentuk bujur sangkar, yaitu ada ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Lalu mempunyai 8 titik sudut, yaitu ABCD, EFG, dan H. Lalu mempunyai 12 rusuk sama panjang, yaitu AB, CD, EF, GH, AE, BF, CG, DH, AD, BC, EH, dan FG. Kubus itu semua sudutnya siku-siku dengan memiliki rumus volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang tahu atau mengetahui kubus itu berbentuk apa? Atau contoh kubus itu seperti apa? Saya tahu, Bu. Baik, Rosa, seperti apa? Seperti dadu, kardus, Rubik juga, Bu.
Ya, benar. Nah, kalau ini bentuknya itu seperti apa, anak-anak? Kubus, Bu. Ya, benar Kubus, sekali. Jadi, bentuk kubus itu contohnya seperti ini ya, anak-anak. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada bangun ruang balok. Nah, ciri-ciri dari bangun ruang balok ini, alasnya berbentuk segi empat, terdiri dari 12 rusuk, mempunyai 6 bidang sisi, memiliki 8 titik sudut, seluruh sudutnya itu siku-siku, mempunyai 4 diagonal ruang, dan 12 diagonal bidang. Balok ini memiliki rumus, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, jika balok, apakah anak-anak pernah melihat balok atau mengetahui contoh balok di kehidupan sehari-hari kalian? Seperti apa? Pernah, Bu. Sepatu, Bu. Contohnya seperti apa? Kotak sepatu. Ya, benar, kotak sepatu. Lalu, Menghapus papan tulis lemari, Bu. kapur, Bu. iya, benar. Nah, kalau buku ini termasuk dalam bangun ruang apa, anak-anak? Balok, Bu. Iya, Balok, benar. Bu. Jadi buku ini termasuk dalam bangun ruang balok. Nah, selanjutnya prisma tegak siku-siku. Prisma tegak siku-siku ini memiliki ciri-ciri terdiri dari 6 sudut, mempunyai 9 buah rusuk, dan mempunyai 5 bidang sisi. Dengan rumus volume sama dengan lebar alas dikali tinggi sama dengan alas dikali T segitiga per 2 dikali T prisma. Nah, lalu selanjutnya ada tabung. Tabung ini memiliki ciri-ciri mempunyai dua rusuk, alas dan atapnya berupa lingkaran, mempunyai 3 bidang sisi, yaitu 2 bidang sisi lingkaran atas dan bawah, serta bidang selimut. Nah, tabung ini memiliki rumus volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. Nah, kalau bangun ruang tabung ini, anak-anak pernah melihat nggak tabung itu contohnya seperti apa? Pernah, Bu. Celengan, Bu. Ya, seperti celengan, seperti botol minum. Ya, benar. Jadi tabung itu bentuknya seperti celengan dan seperti botol air minum ya. Apakah ada lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Nah, kerucut ini memiliki ciri-ciri mempunyai 2 bidang sisi lingkaran dan sisi selimut. Lalu mempunyai 2 rusuk dan hanya memiliki 1 titik sudut. Kerucut ini dirumuskan dengan rumus volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, kerucut ini biasanya kita temukan pada topi ulang tahun. Biasanya kita itu kan adik-adik kita merayakan ulang tahun, atau kita juga dulu pernah merayakan ulang tahun yang dirayakan oleh orang tua kita. Nah, kerucut ini itu bentuknya seperti topi pada waktu ulang tahun, seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu ada 5 segi 4.
Lima segi empat ini memiliki ciri-ciri alasnya itu berbentuk segi empat, mempunyai 5 bidang sisi, mempunyai 5 titik sudut, mempunyai 8 rusuk. Lima segi empat ini dirumuskan dengan volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, lalu selanjutnya bangun ruang bola. Teman-teman di sini pasti sudah banyak mengetahui bola itu bentuknya seperti apa dan sering melihat bola di sekitar atau di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sering menggunakan bola. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bola itu ciri-cirinya hanya memiliki satu bidang sisi, tidak memiliki sudut, tidak juga memiliki rusuk. Bola ini dirumuskan dengan volume sama dengan 4/3 dikali V dikali R dikali R dikali R. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Ya, Bu. Baik, jika bersedia, yang pertama, soal pertama itu diketahui sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, teman-teman di sini bisa mengerjakan soal pertama. Ibu berikan waktu 5 menit untuk teman-teman mengerjakan soal nomor 1 ya. Apakah cukup? Cukup, Bu. Ya, Bu. Baik, dipersilahkan untuk mengerjakan. Apakah ada yang sudah selesai, anak-anak? Saya sudah, Bu. Baik, soal 1, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, Rosa, silahkan. Jadi jawaban saya itu volume 336 cm kubik, Bu. Dari mana mendapatkan jawaban seperti itu, Rosa? Jadi tadi diketahui panjangnya 6 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 8 cm. Dan rumus volume balok sendiri itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 6 kali 7 kali 8 hasilnya 336 cm kubik, Bu. Baik, benar. Jadi jawaban Rosa benar ya, anak-anak. Apakah ada yang berbeda jawabannya dari Rosa? Sama, Bu. Sama, Bu. Baik, sama semua ya. Berarti kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, soal kedua itu diketahui volume suatu balok adalah 504 cm. Apabila panjang dan lebar balok tersebut berturut-turut adalah 9 cm dan 7 cm, tentukan tingginya. Baik anak-anak, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Apakah ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, pada soal yang kedua ini, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, Kris, Ibu persilahkan menjawab soal yang kedua. Jadi tingginya 8 cm, Bu. 8 cm itu didapat dari mana, Kris? Jadi diketahui volumenya 504 cm per kubik. Terus panjangnya 9 cm dan lebarnya 7 cm. Ditanyakan tingginya. Jadi rumus untuk
mencari tingginya, volume per panjang kali lebar. Jadi 504 per 9 kali 7. Jadi 504 dibagi 63 hasilnya 8 cm, Bu. Baik, benar ya jawaban Kris. Apakah jawaban teman-teman yang lain semuanya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Baik, semuanya sama ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal yang ketiga. Nah, soal ketiga itu tentukan volume sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 21 cm. Nah, Ibu persilahkan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah ada yang sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, soal ketiga ini siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, Tias, Ibu persilahkan. Jawabannya volume tabung tersebut 3.234 cm3. Baik, mungkin bisa dijelaskan hasilnya itu didapat dari mana, Tias? Jadi diketahui diameternya 14 cm dan tingginya 21 cm. Rumus volume tabung Pi kali R kali R kali tinggi. Jadi 22/7 kali 7 kali 7 kali 21 hasilnya 3.234 cm3. Iya, baik, benar jawabannya. Apakah anak-anak jawabannya ada yang sama atau berbeda? Sama, Sama, Bu. Bu. Sama semua ya. Baik, Ibu rasa kalian semuanya sudah paham pada materi bangun ruang ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan bertanya sama kalian, bangun ruang itu memiliki contoh jenis-jenisnya apa-apa saja sih anak-anak? Balok, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Kubus tabung, Bu. Iya, benar. Kubus, tabung, balok. Terus ada lagi? Kerucut, Bu. Iya, benar. Kerucut. Nah, jadi Ibu akan melihatkan ke kalian jenis-jenis bangun ruang itu. Nah, jenis-jenis bangun ruang itu benar ya yang dikatakan anak-anak semua. Jenis-jenis bangun ruang itu ada kubus, balok, prisma tegak segitiga siku-siku, tabung, kerucut, limas, segi empat, dan bola. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan meminta anak-anak untuk minggu depan kita akan membuat sebuah tugas yang dimana tugas itu Ibu meminta anak-anak untuk membawa alat-alat tulis seperti penggaris, lem, gunting, lalu ada kertas karton. Apakah anak-anak bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Apakah anak-anak sudah tahu apa yang ingin kita praktekkan pada minggu selanjutnya? Ingin membuat bangun ruang ya, Bu? Iya, benar sekali. Kita minggu selanjutnya akan membuat bangun ruang. Bangun ruang itu bisa anak-anak pilih mau membuat kubus, membuat balok, atau yang lainnya dengan peralatan yang telah Ibu berikan
dan Ibu minta tadi. Nah, karena anak-anak bersedia semuanya, jadi jangan lupa dibawa ya minggu depan. Iya, Bu. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Nah, sebelum pembelajaran kita selesai, alangkah baiknya ada doa penutup. Nah, siapa yang ingin menutup doa pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, Rosa, Ibu persilahkan. Bu Guru dan teman-teman, saya ingin memimpin doa secara Katolik. Mohon untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan karunia-Mu, karena Engkau telah membimbing kami dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami dapatkan dalam pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Rosa. Ya, Bu.